Hola. Hello. Anybody's home? Hello. Hello. What is it? Good evening, everyone. Chat disabled. Wait a sec. Chat is disabled. How can I see? Yeah. Well, hold on. Okay, thank you, Alternativa, for helping me. I didn't know how to change it. Is it open now? Oh, okay. I think it's open now. Hi, guys. Thank you, admin, for helping me, for giving an assistant for me. Hola, hola, hola. My pleasure, my pleasure. Who is that? Oh, is that you, admin? Thanks. Yeah. Faisal. Okay. Mr. Crab. Oh, Kak Faisal. Yeah. I texted Kak Faisal. Hi, Kak Faisal. Yeah. Okay. Mr. Crab. Yeah. So everyone, it's raining here. What about in your place? Is it raining as well? Same. Yeah. Okay. Even it's cold, walaupun sini dingin, mudah-mudahan hati kalian tidak dingin ya. Bukan it's raining outside, Anissa. I think you get like some typo out there. It's raining out here. Okay, good then. Ya. Mudah-mudahan nggak dingin hatinya ya. Jangan membeku hatinya. Tetap panas. Karena kita mau belajar yang panas-panas. We will learn about English today. As I promised you last week. Bukan kemarin. Nah, itu dia. Orang Indonesia pasti bilangnya kemarin terus kan. Kemarin. Aduh. Kita nggak punya kata 2 hari lalu, minggu kemarin. Nggak ada ya. Kemarin saya janji. Mau kasih 15 kata setiap hari, right? Setiap hari. Every meeting, that's what I meant. Okay, here we go. Yeah, this is the list for formal and informal. Let's go. Yes, let's get started, everyone. So first of all, let's have a look. Nah, jadi hutang adalah janji. Salah. Janji adalah hutang. Nah, ketika saya udah kasih, berarti saya nggak punya hutang ya, teman-teman ya. Untuk hari ini. This one are the list for formal language or formal words ya. Nah, that's why ini alasannya kenapa sih teks di bahasa Inggris yang nanti kalian hadapin kok kalimatnya atau kata-katanya tidak seperti yang biasa saya lihat atau saya dengar gitu. Because in English lucunya jadi memang ada dua tipe kata ya let's say kalimat gitu. Nah, jadi mereka kalau untuk bahasa untuk spoken language, untuk percakapan, tend to use informal. Sementara kalau untuk writing, mostly we will use the formal one. Oke, nah ini saya pikir yang lumayan agak sering keluar, saya lihat. Jadi kita bahas satu-satu, alright? So the first one is ask. So ask sama dengan inquire. Tell, inform, but, however. Nah, sebenarnya untuk kata but itu juga di teks juga agak sering keluar sih. Cuma ya, let's say if you
find, however, berarti but and however is the same, right? Nah, ada get, terus receive. Ini saya kasih satu lagi yang agak sering keluar, itu katanya adalah obtain. Obtain. Nah, ini agak sering keluar juga tuh. Nah, obtain. Tapi biasanya kalau receive itu bisa lebih general kayak receive itu sesuatu yang kalian terima. Nah, kalau obtain itu secara aktif kalian ambil, misalnya selalu di depan saya itu pasti ada indikasi merah ini. Yang lain apa? Bentar, saya punya sharpener. Gitu. How to differentiate between formal and informal, sebentar ya. Nah, misalnya ini, ketika obtain itu biasanya kamu secara aktif kamu ambil bendanya. Nah, itu I obtain. Kalau receive bisa jadi kamu duduk tiba-tiba kamu menerima. Nah, itu receive gitu. You get it. Contohnya kayak I receive the money gitu, orang yang transfer ke kamu kan. Nah, itu walaupun maknanya sama-sama receive or obtain adalah get. Oke, bad, negative, seem, appear. Aktif sama pasif, bukan pasif ya, intinya sih yang satu kamu melakukan ya, kamu mendapatkan, sama-sama dapat kan, sama-sama kata aktif ya. But obtain, you do it yourself. Receive itu ada orang yang give it to you, so you just receive it gitu. Oke, next appear. Appear itu sama dengan muncul atau it seem, terlihat, sama artinya. Also, nah ini connectors atau kata hubung, formalnya moreover. Buy itu purchase, have to, must, ini sebenarnya nggak sinonim sih, tapi ini aja nih, to differentiate, walaupun di Indonesiain, ditranslate ke bahasa Indonesia, dua-duanya sama-sama harus kan. Nah, cuma kalau have to, itu artinya sunnah, teman-teman. Kalau kalian lakukan, itu boleh, nggak dilakukan, ya berarti tidak ada konsekuensinya. Sementara kalau must, kalau kalian tidak lakukan, it means, ya berarti biasanya ada punishment, or there must be consequence. Beneran loh, contohnya gini nih ya, saya beda ini. I have to go to my friend's house. Nah itu kalau kamu mau pergi nggak apa-apa kan, nggak pergi juga teman kalian tidak akan melaknat kalian kan. Oke, right? Nah, kalau must misalnya, I must arrive at school before 7. Ya, let's say sekolah kalian mulainya jam 7 pagi. Berarti kalian harus tiba sebelum jam 7. Kalau kalian datangnya setelah jam 7, berarti nanti kalian bisa dipelototin kan sama guru kalian. Nah, itu bedanya must sama have to ya. Have to sebenarnya formal juga sih, cuma itu lebih ke konsentrasi keharusannya. Oke. IKR. Chaewon. IKR. Teman-teman, abbreviation itu anak-anak sekarang saya kadang-kadang nggak ngerti ya. Tolong singkatannya dipanjangin. IKR. Ya itulah, oke. Okay? Oh, I know right. Maksudnya apa? Saya tahu ya. Oke, good then. Anak Jaksel kamu ya. Oke, and sama dengan finish. And then lack itu sama dengan deficiency. Nah, nanti dua-duanya nanya nih, lack itu apa? Deficiency itu apa? Lack itu kurang, berarti deficiency juga sama dengan seperti defisit, berarti berkurang ya, kurang gitu. And then live. Ini dia kata live. Live harus hati-hati. Bisa jadi live, bisa jadi life, right? Nah, yang saya lakukan ini bukan a live class, tapi a life class. Jadi, minggu lalu kita bahas sedikit tentang keluarga berencana ya. Keluarga berencana tentang kata-kata. Di sini, masih ingat nggak? Mudah-mudahan ingat. Yang ada kata benda, terus ada kata siapa? Kata saya. Bentar ya. Kata noun, ada adjective ya. Nah, noun itu mereka bersahabat karib dengan adjective, sementara verb itu dengan adverb. Oke. Nah, kata live itu sendiri itu seperti kalau bahasa Indonesia kata bisa gitu. Nah, jadi ada dua kata ada dua kata bisa. Saya bisa melakukan ini. Bisa ular itu berbisa. Bisa ular berbisa. Bisa ular itu beracun. Nah, sama-sama bisa kan, cuma maknanya beda. Ini juga berarti live
Yang pertama, ketika kalian spellnya live, itu berarti dia masuk ke adjective. Yang artinya bisa langsung ya. Live action atau live teaching, berarti mengajar secara langsung. Sementara yang ini maksudnya verb ya teman-teman, berarti kalian bilangnya atau pronunciation-nya adalah live. Dan ya harus gitu juga tuh. Bedanya, nah kalau F yang mau memperbaiki pronunciation ya, kalau F itu kayak Vera gitu, fit. Nah kalau ini live, yang ini live. Okay? Dan sini berarti live ya, tinggal. Nah live itu formalnya reside. Ada lively, energetic, adjective berarti ya. And then hurt, damage, put in, insert, check, verify, sorry, apologize, help, assist, chance, opportunity, use, utilize. Untuk chance sendiri, kalau kalian apaan sih kok spellingnya chance? Kok saya pernah dengar katanya chance, itu cuma British sama American. Kalau American will say, give me a chance. Kalau British, give me a chance. Agak-agak Harry Potter gitulah. Oh, the Queen ya. The Queen baru saja meninggal, teman-teman. So life is like for living, makes for living. Itu udah kata yang berbeda juga sih. Makes for living itu, nah, belajar grammar. Yakin kalian mau belajar grammar sedikit-sedikit? Mau belajar grammar, saya kulik sedikit. Ya nanti ke grammar juga sih. Yes, Your Majesty. Yes. Satu-satu dulu ya. Ini dulu deh. So, tadi ada pertanyaan nih. Bagaimana membedakan kata formal sama informal? Sebenarnya sih bukan membedakan ya. Kapan menggunakan kata formal sama informal. Kalau nanti di jurnal yang akan kalian hadapi teman-teman, ujian itu pasti semua kalimatnya formal. Gitu. Nah kalau untuk informal ya berarti ya kalian word choice kalian. Kalau untuk ya tadi saya bilang ya untuk speaking atau nanti ada writing juga saya informal bisa pakai ini. Queue. Nah, kenapa ada yang tanya queue? Queue itu artinya antri. Oke. Ini kalau kalian pernah lihat gini, ini juga saya nggak ngerti ya apa dasarnya. Udah sepanjang ini, you know, as simple as you said it is queue. That's it. Bukan kue-kue ya teman-teman. Queue artinya antri. Oke, done. Formal languages. Yang penting-penting deh. Tapi ini semuanya penting loh. Sering keluar juga kok di teks ya. So if you wanna capture it, I give you some time to capture. Okay. Any question, guys? No? Clear? No, miss, done. Okay, thank you. Now let's move on. So first of all, so far so good. So good itu apa itu so good? Makanan sosis ya. Ada yang suka so good? Saya kurang suka so good. Berarti kalau saya so far, saya nggak suka merek so good teman-teman. So far Fiesta aja deh. Tak pada bilang cringe. Agak aneh bercanda ya. So. Untuk hari ini kita mau belajar tentang pertama-tama adalah pronoun, oke? Pronoun itu juga masuk dalam part of speech yang artinya kata ganti. Kata ganti. Nah, berarti bukan cuma main bola aja yang ada pemain pengganti ya, kata juga ada kata gantinya. The difference, bedanya yang membuat dia lebih complicated dari bahasa Indonesia. Kalau kita gini, saya gitu. Saya sebagai subjek, saya pergi. Dia memberi ini kepada saya. Ini punya saya. Semuanya sama kan? Mau dia sebagai objek, mau sebagai subjek, mau dia sebagai possessive, it's all the same, right? Bahkan sampai milik saya. Nah, kepemilikan pun semuanya tetap saya. Tapi in English it's quite different. Agak beda, teman-teman. Dia lebih kaya.
Waduh, kata-katanya lebih kaya. So first of all, let's start from the subject. Kita mulai dari sebagai subjek, lalu nanti dari objek, terus ada possessive adjective, lalu berikutnya adalah possessive pronoun. Tuh. Apa itu udah favorit Dedi segala itu? Voila, Fiesta chicken nugget. Yes, Fiesta is my favorite, guys. Okay, so as subject, saya mulai dari ini ya. I, you, they, we, he, she, atau it. Gitu. Ketika objek, I berubah jadi possessive itu. Ada lagunya siapa tuh? Bila ku mati. Nah, itu kan posesif ya judulnya. Posesif tuh ya kamu poses gitu. Milik, kepemilikan. Nah, sementara nanti posesif ada posesif adjektif, ada posesif pronoun. Nanti saya jelasin satu-satu ya. Kita ke objek dulu. Ketika pronoun ini berubah jadi objek, berarti I berubah jadi me, you tetap you, they jadi them, we jadi us, he jadi him, she jadi her, it tetap it. Possessive, iya. Yeah. Nah itu gampang juga tuh jadi Ayu Dewi. Nah itu Ayu Dewi, benar kan? Gampang kan? Oke? I, me, you, they, them, we, us, he, him, she, her, it jadinya tetap it. Oke? So, tadi saya bilang nih, satu-satu ya, sebelum kita ke possessive adjective. Misalnya, saya beli bedak. Ini bedak saya. Iya benar. Kayak gitu kan? Di sayanya nggak berubah. Nah, kalau ini, I send it to you, you send it to me. Berubah kan? Gitu. Oke? Sudah ya? Now, ada dua, ada possessive adjective, ada possessive pronoun. Ketika possessive adjective, teman-teman, I itu, kenapa dibilang adjective? Karena berarti dia memang ketika part of speech, ya fungsi di kalimat itu sebagai adjective. So, I jadi my, you jadi your, them jadi, they jadi apa? Their, ya, we jadi our, him jadi his, her tetap her, it jadinya, nah ini hati-hati nih. Kadang ada yang nanya, ada yang salah tuh. It's itu berarti ini salah nih, padahal enggak. It's itu adalah possessive adjective. Contohnya, kita langsung bermain contoh saja. Kalau this is my cat. Karena saya pencinta kucing, teman-teman. Jadi kayak kalau kalian akan sering melihat saya membuat contoh ada kucing bertebaran, oke? This is my cat. Nah, ini kucing saya. Kalau saya mau bilang bulunya berwarna putih, berarti bulu itu milik si kucing kan? Nah, kamu pakai ini bulu kucing itu, jadi its fur is white, gitu. Oke? Dan hati-hati karena misalnya kalau saya tulis gini, it's my cat. Nah, misalnya saya tulis gini deh, its fur is white. Nah, kalau yang pertama, teman-teman, ini artinya abbreviation atau singkatan. Singkatan ketika ada apostrofinya, berarti dia sebetulnya dari ini ya, it is my cat. Gitu. That's the difference, oke? Kalau kalian lihat ada koma dan tidak ada koma, berarti ini singkatan, dan yang ini adalah possessive adjective. Oke? Nah, itu saya langsung menjawab pertanyaan Kendall Jenner. Aduh, saya merasa terhormat ada keluarga Kardashian nonton saya hari ini ya, teman-teman. Oke, Kendall atau Kendall? Kendall Jenang. Ya, Kendall, udah ya. Berarti udah bisa ngebedain ya, teman-teman ya. Antara it's yang pakai apostrofi dan it's tanpa apostrofi. Dua-duanya cara bacanya sama saja. Yang berbeda hanya di penulisannya.
Okay, hug me, hug me, hug me, hug me. Now, kita mau bicara tentang possessive pronoun. Jadi sama-sama possessive. Hanya yang ini dia berubah sudah menjadi pronoun. Ini my itu berubah jadinya ini mine, your jadinya yours, their jadinya theirs, our becomes ours, his tetap his, her jadinya hers. Nah, it's itu ada yang bilang ini, tapi beberapa sumber bilang nggak ada gitu teman-teman. Saya blankin aja ya. Sebenarnya nggak usah. Gitu, nggak ada possessive pronoun yang pakai it's. Nah, implementasinya gimana? Kok bisa sih beda? Nah, bedanya ketika sudah possessive pronoun, kalian tidak ada tambahkan barang lagi di belakang. Nggak ditambahkan barang. Tidak ditambahkan benda setelahnya. Nah, kalau kayak gini, it's her. Jadi setelah possessive adjective pasti ada bendanya dong. My sharpener, your coin, apalagi ini, saya punya apa? Yaitu your snack, their house, our belonging, your boyfriend, her lover. Nah, kayak gitu kan, ada kan? Nah, kalau possessive pronoun tidak perlu. Jadi misalnya this cat, the cat is mine. Your sugar daddy, tuh udah tuh ya, Kendall ya. Nah, misalnya the cat is mine, saya giniin. Nah, ketika setelah mine itu kalian nggak tambahin lagi, bisa the cat is, this is mine cat. Nah, nggak ada. Gitu. I bring my book for me by myself because this book is mine. Good, benar, pintar deh semuanya. Oke, yuk. Coba tuh ikutin Sasa dong, kalian langsung praktek dong. Gunain sebanyak mungkin tentang pronoun di statement kalian. The speaker is mine, not yours. Saya nggak punya speaker di sini, teman-teman. Aduh. Oke, semuanya he is mine. Aduh, ketahuan kan baper semuanya. Yang lain dong. I'm yours. Yes. I'm yours. Itu lagunya siapa ya? He's my favorite singer, tapi saya lupa. Oke, you're my crush. My book and it's yours. Bruno Mars. Enak aja ngarang Bruno Mars. Bukan Bruno Mars, teman-teman. I'm yours. Okay. Jason Mraz. Oh, Jason Mraz. Thank you, admin. You are my saver of the day. Jason Mraz, guys. Dia tuh keren banget ya. Berarti ini adminnya pencinta Jason Mraz ya. Make you mine. Waduh, siapa kamu? Hug me, make you mine. Oke, guys, ini tentang possessive, tentang jenis-jenis pronoun. Oke, any questions so far? Nope. Itu don't anonymous. Oh, iya itu kayaknya minggu depan udah sempat saya bahas sih dikit, tapi boleh lah. Izin, posesif sudah saya jawab ya. Posesif itu kepunyaan, kepemilikan, belonging, gitulah ya. Oke, nope. Nah, sekarang kita langsung, teman-teman. Entah kenapa akhir-akhir ini soal tentang pronoun sih agak jarang keluar. Mungkin karena tingkat kesulitannya memang paling rendah, paling gampang. Jadi kalau ada sumur di ladang, bukan. Kalau ada soal seperti ini nanti di tes, usahakan jangan sampai salah ya. Ini haram hukumnya kalian salah. Harus benar untuk pronoun. Karena paling mudah, paling gampang, dan paling cepat dicari solusinya. Solusi jawabannya maksudnya. Oke, let's have a look guys. Here, I'm gonna give you number 12. Oh, ini saya lanjutin yang minggu kemarin ya. Kita minggu kemarin sampai nomor 12, until 11, now it is number 12. So the pronoun it in line 5 refers to. Okay, so kalau ada soal tentang pronoun, what you have to do, ya langsung aja, line 5, udah langsung dikasih nih. Pulverize it into tiny pieces. Nah, pronoun itu kan kata ganti, berarti kan dia menggantikan sesuatu dong. Nah, kata yang dia gantikan pasti muncul sebelum pronoun itu sendiri. Dan gimana ya, kalian cukup baca satu kalimat sebelumnya. Saya ulangin ya, cukup baca satu kalimat sebelumnya. Nah, ketika it ada sini, berarti dia, ini statement pertanyaannya, atau statement
pronoun, kata yang digantikan. So pronoun itu sendiri pasti muncul ada di sini. One statement before it. Okay. So the first one, Stone decided to test the effectiveness of the willow bark. Again, Stone decided to test the effectiveness of the willow bark. Berarti kata it, nah it itu kata ganti untuk benda yang tunggal, right? If it's only singular. So you have to find on the previous one, find the singular one. Is it stone? Kata benda kan, it's so easy guys. Berarti kalau nggak stone, ya effectiveness atau, kok di situ? Salah ya. Stone, effectiveness atau willow bark. So, what do you think? What's the answer? Type on the chat, everyone. Is it willow bark, malaria, effectiveness, the British Royal, or aspirin? Harusnya sih mendengar penjelasan saya. Ini seperti a piece of cake, isn't it? Loh, kok masih ada yang jawab ke E? Siapa ini? Destia! Kenapa kamu jauh sekali, darling? Saya mau jadi kayak kakak Jill ya. Darling, kegocek. Kamu kegocek. Oke. Tata, effectiveness. Oh. Berarti tadi saya bilang di kalimat sebelumnya cuma ada 3 kan? Nah, bisa kalian simpulkan kalau Maria sama British Royal, it must be wrong. Pasti salah, right? Now, let's have a look. Nah, statementnya gini, he obtained some. Tadi baru dibahas tuh, obtain artinya dia mengambil kan. He obtained some, dia mengambil beberapa. Pulverize it into tiny pieces. So, pulverize itu kayak, kalau kalian punya biji kopi, nah biji kopinya di blender, nah itu tuh pulverize. Jadi kalian hancurkan sampai berkeping-keping. Oke? Jangan hati kalian yang berkeping-keping. Cukup si willow bark aja. So, jawabannya adalah willow bark, teman-teman. Okay. Most of you correct ya, guys. Ya, itu ya, teman-teman. So far so good. Oh, Stone di sini bukan Stone batu ya, tapi memang nama orangnya Stone kan, kalau nggak salah. Siapa? Stone. Edward Stone. Dan so far so good. Oh, I see. I C, I D, I F, I G, I J. Lucu ya. Okay, next. The word properties in line 5 could best be replaced by blah blah blah. Ini sinonim. Sinonim untuk the word properties. Properties. Nah, ini dia, teman-teman. Oke, belum disuruh. Lumayan ya kalian ya, berinisiatif sangat tinggi sekali. Oke, good. So he obtained some, pulverized it into tiny pieces, and conducted experiments on its properties. Ini juga sebenarnya typo nih, harusnya its properties. Nah, properties di situ sinonimnya apa? Body, furnitures, ownership, characteristic, or materials. Body berarti body ya. Body di situ berarti bendanya ya. Apa ya? Body. Bukan body tubuh manusia sih, maksudnya itu si benda itu ya. Benda, ya kan? Furniture, body. Nah, itu tadi bendanya ya, tubuhnya ya. Jangan kalau ditubuhin kan jadi aneh. Maksudnya si itunya willow bark-nya itu sendiri. Furniture berarti furniture, apa ya furniture ya? Furniture ya bahasa Indonesianya. Ownership berarti kepemilikan. Karakteristik. Material adalah materialnya. Nah, mari kita lihat. Kalian sebagian bisa jawab apa?
Material. Oke. Why not B? Don't get it. Kamu B maksudnya furniture ya? Oke. Nah ini memang harus hati-hati ya teman-teman ya. Ini agak susah-susah gampang untuk statement yang ini. Furniture. Furniture ya furniture. Apa? Kursi, bangku, tempat tidur. Apa lagi guys? Itu guys, macam itu. Furniture. It's either A or E. Body atau materialnya. Oke, good. Ini nggak ada yang jawab D ya teman-teman ya? Wah, wow, saya menemukan ada Olivia Margareta menjawab D loh. Dan hanya Margareta yang benar teman-teman. The answer is karakteristik loh sebenarnya. Lucu nggak? Nah, jadi gini, kenapa sih karakteristik? So, dia kan melakukan eksperimen, melakukan sebuah penelitian. Dan penjelasannya ada di statement setelahnya. Ini kan conduct an experiment on its properties, right? His test, berarti dari eksperimen ini menunjukkan, demonstrated that this pulverized willow bark, berarti willow bark yang tadi sudah diekstraksi tadi, was effective. Nah, dia itu, ini dia, reducing high temperature and relieving aches and pains. Berarti sebenarnya yang diuji itu bukan materinya, tapi karakter dari si benda ini gitu, karakter dari si apa ya, keampuhan, kemujaraban, itu benar nggak? Mujarab atau tidak gitu, si aspirin atau willow bark ini. Jadi teman-teman, bukan materinya yang dites, tapi karakter dari si willow bark itu sendiri. So Olivia, congratulations. Wah, kamu kayak dapat lotre loh hari ini. Cuma Olivia aja yang benar, guys. Yes, Olivia Margareta. Congrats. Kamu dapat jackpot hari ini dari saya ya. Jackpotnya itu apa? iPhone 13. Tapi cuma brosurnya aja ya. Nggak iPhone beneran, sorry ya. Oke. Olivia. Oke, guys. Ditunggu beneran brosurnya. Wadidaw. iPhone 14 udah ada brosurnya, ntar saya kirim ya yang mau. Oke, take a picture everyone. Kok jadi begitu? Ini gimana tadi? Ini ya? Oke, this one. Karakteristik. Kalian pasti mau bilang, tolong di-highlight Miss Grace. Okay, I will highlight it for ya. Done. Oke. Kakak Jill mau bilang, gelombang kanan, gelombang kiri sudah selesai. Cocok nggak saya jualan ini, guys? Cocok ya? Jualan gorden. Tinggal alisnya saya kecilin. Oke, next. Number. Jualan pecel. Wajidaw, pecel lele. Oke, number 14. What did the willow bark look like after Stone prepared it for its experiments? What did? Ini semuanya grammar ya teman-teman. What did berarti kenapa did? Karena semua apa ya? Ini dari teksnya aja kan pakai bentuk past simple kan. Berarti ya the answer on the question, all of them must be in the past form as well. So what did the willow bark look like after Stone prepared it for experiment? Artinya si willow bark itu penampakannya seperti apa sih setelah dia mempersiapkan untuk setelah penelitian apa ya? Setelah dia mempersiapkan untuk penelitiannya. Bahasa Indonesia belibet ya, bener ya? I don't master Indonesian. Sorry guys, my Indonesian is really bad. Alright? Nggak boleh gitu. Saya orang Indonesia tulen kok. Aduh, cuma bahasa Indonesia emang ribet. Sometimes, right? So the first one, it was a thick liquid. Thick itu tebal. Seperti badan saya yang sangat tebal, right? Liquid itu cairan, berarti cairan yang kental. Okay. Cairan kental. A large chunks. Chunk itu potongan, large itu besar, berarti potongan besar. Ya.
Ya. It was in strips of bark. Nah, jadi dia apa ya? Strip itu sebenarnya mirip-mirip ini ya, cuma tadi potongannya besar, dia tuh ya kayak strip-strip gitu loh. Udah dipotong-potong kecil gitu loh. Ya les ini potongan sedang lah ya, nggak besar-besar banget karena udah bentuk strips. And then it was a rough powder. Rough itu kasar, powder itu bedak atau apa ya, butiran. Berarti butiran-butiran kasar ya. Butiran-butiran kasar. It was solid and shine. Solid itu padat dan shining, shimmering, splendid. Yang tahu lagunya. Saya udah malam nyanyi terus ya biar kalian tidak tidur. Oke? Nanti kalau saya ngomongnya santuy, kalian tahu-tahu udah pada tidur. Udah gitu saya nggak tahu lagi kalian semua tidur atau tidak di luaran sana teman-teman. Jadi ini solid itu padat ya teman-teman. Padat dan berkilau. So, what's the answer? Let's have a look. Kamu nyambung. Tell me princess. No, that means kalian mendengarkan ya. Mendengarkan saya berceloteh di sini. Good. Let's see. So what's the answer, guys? It is bubuk. Good. Wow. Correct. It is a rough powder. So the answer is D. It is D. Hold on. I'm taking my, what is it? Earphone. Give me an hour. 1 jam ya. Nanti saya kembali lagi. Satu jam kemudian. Oke, bener ya. Alright, everyone. So take a picture. Cekrek, cekrek, cekrek. Pulverize, tiny paste, makanya jadi busen kasar. Ada siapa yang nanya? Why D? Kenapa D? Ya tadi kan ya itu tadi teman kamu dijelasin ya, diambil sebagian, diambil beberapa, lalu sama dia dihaluskan menjadi bagian butir-butiran kecil gitu. So yang lain kan nggak mungkin kan, karena pulverize itu udah memang diekstraksi kan artinya. Jadi yang lain nggak mungkin. So it is butiran kasar. Kan pulverize into tiny pieces. Okay. Garisin dong Miss yang di teks, garisin apa? Yang saya garisin apa? Pulverize-nya. Kata kuncinya ya. Ini ya. Ini ya. Situ ya. He obtained some pulverize into tiny pieces. Ini saya baru tahu loh kalau ternyata bisa live juga ya dari sini nge-link ke Facebook ya. Saya linkin ke Facebook Teman-teman, ayo dong follow Instagram saya. Saya pengen bikin 1000 followernya, susah banget. Nggak ada yang mau bantuin ya. Follow my Instagram, oke? Okay? Nanti Q&A saya jawab ya. Next, number 50. Pokoknya saya lagi getol bikin konten bahasa Inggris lucu-lucu. Kalian harus nonton ya. Udah ada 2 konten mau ya, oke? Okay? Next, number 15, guys. Now, here we go. In the italic chemist mentioned in the text most probably conducted their studies on willow bark blank. Pertanyaannya berarti chemist itu dari kata chemistry. Kalau chemistry berarti kimia. Chemistry berarti kimia. Nah, kalau chemist gini aja berarti orang atau ahli ya. Orang yang bekerja di bidang kimia atau ahli kimia. Gitu. So, ahli kimia asal Italia menyebutkan probably conducted their studies, studi mereka tentang willow bark itu kapan? Number 1, in the 1750s, in the 1760s, in the 1770s, in the 1780s, or in 1899. Saya muted dari tadi ya guys. Ya ampun. Kalian dengar nggak tadi saya ngomong apa? No. Oh enggak. Oh nyala ya. Berarti tadi kenapa mute-nya kepencet? Ya. Nah chemistry tadi, what you have to do guys, search on apa ya?
clue-nya di sini adalah ini kan, Italian chemist. Nah, cari tentang Italian something. Dia ada di mana? Oke, ini ya. On the second paragraph, several decades later, decade itu dekade, artinya 10 tahun. Beberapa dekade setelahnya, further studies on the medicine value of the willow bark were being conducted. Nah, berarti kata kuncinya adalah yang ini ya, several decades later. Beberapa dekade setelahnya. Berarti ketika beberapa dekade, berarti lebih dari 10 tahun. Nah, beberapa dekade setelahnya dari mana? Nah, kalian dari sini, 1763. Oke, berarti dia jauh sebelum Nyonya Menir berdiri. Oke. So, what is the answer there? Let's have a look. Jawaban kalian kebanyakan apa nih? 10. Nah, kan kalau misalnya satu dekade, itu kan baru 10. Ketika 11, itu udah bukan 10 lagi kan, berarti dia sudah masuk ke several decades. Sudah beberapa dekade. Gitu. Jadi beberapa dekade nggak harus tepat 20 tahun, nggak. Ketika 11 udah masuk several decades. Nah, kalian lihat nih 1763. Ya, berarti 1750 itu sudah nggak mungkin. This is obviously impossible. 1760s also impossible. And then 1770s impossible, berarti dia cuma 7 tahun kan selisihnya. Nah, berarti antara dua nih. Antara 1780-an atau 1899. Yang paling dekat adalah D atau C? C nggak mungkin sayang, darling, karena 1763, ayo matematikanya bolos mulu nih ya. Kan 1763 tambah 7, itu 7 tahun. Ya salah dong. Alright? Jadi kalau ke 1780, 1899. Sementara kalau 1899 itu bukan dekade, tapi udah langsung masuk century atau ratus tahun. Berarti yang E juga salah, darling. Yang benar adalah delta. It's D. Delta. Sebentar saya highlight ya. D for Harvard. Dan delta. Berarti masih ada satu jawab E ya. E. Oke, no problem. Cuma satu aja yang salah. Okay. So far so good. Tadi saya highlight ya, teman-teman. Ini terus di teks yang membuktikan jawabannya itu apa? Ini several decades later, dan ini dia. That one. Okay. Take a picture, everyone. Waduh, oh kakak Liv ya, ngantuk mau ngopi. Kakak nanti balik lagi ya. Nanti saya kirimin kopi juga dari sini. Oke. Next, everyone. Number 50. Oke. Kak, keren Zahra. Zahra bilang apa kok Zahra keren? Dapat nilai D. Waduh. Saya pernah sekali dapat D dulu waktu kuliah. Mata kuliahnya apa? Kalkulus, teman-teman. Kalkulus. Waduh. Akhirnya saya les. Kuliahan tapi les. Kalkulus. Next. Number 16. What is not true about Brugnatelli Fontana? Okay, what is not true about Brugnatelli and Fontana? Ini berarti masuk ke true or false ya, true or false. Dan ini kalimat jenis pertanyaan yang biasanya saya hindari dulu teman-teman, karena saya harus bolak-balik nyari jawabannya di sini terus ke sana, sini ke sana gitu kan. Ya, tapi nggak apa-apa, kita hadapi semua permasalahan hidup ini ya. Brugnatelli Fontana, kalian langsung cari Brugnatelli Fontana. Di mana dia? Oh, chemicals. Ini ya. Nah, langsung kalian highlight. Saya udah ketemu. Ini dia, Brugnatelli. Oh, berarti dia sih tadi ya, dua peneliti asal Italian tadi ya, determined that the active chemical that was responsible for the medicinal characteristic in the willow bark was the chemical salicin, which is the active ingredients of today's aspirin. Determine, menjelaskan, dia menjelaskan bahwa zat aktif yang berfungsi
ini ya, medicinal characteristic. Jadi zat aktif dalam willow bark adalah namanya salisin yang merupakan ingredients zat aktif yang kalian temukan saat ini yang disebut namanya aspirin. Statementnya what is not true. Jadi hati-hati, yang tidak benar itu apa? Okay. A, they were medical doctors. B, they were from Italy. C, they added a chemical to willow bark. D, they conducted a study of the willow bark. Or they conducted the chemical salicin as active chemical. Ini saya kalau gini seneng nih, jawabannya macam-macam. Ada yang jawab A, ada yang jawab C, ada yang jawab B, teman-teman. A, B pasti benar. Iya, tuh benar kan? Yang ditanya it's not true, oke? Yang tidak benar itu yang mana? So what is not true? Yang pasti benar adalah mereka dari Itali, iya dong. Berarti ketika statementnya benar, jawabannya salah ya? Kan ditanya nggak benar. Ngerti nggak? Ribet ya. Oke, so ini salah udah pasti. Karena mereka dari Itali atau Italian scientist. Next, ini dia ya, Italian scientist. Next, number 2, C-nya apa? They added a chemical to willow bark. Mereka menambahkan sesuatu ke dalam willow bark. Ada nggak yang mereka tambahkan sesuatu? Ada? Oke. Ada ya? So, berarti dia jawabannya juga bukan ini. They conducted a study. Mereka melakukan suatu studi tentang willow bark. Ada ya, tadi ya. And then they concluded the chemical salicin as active chemical. Ini ya, berarti ada ya. Berarti jawabannya salah. Teman-teman, mereka itu kan mereka chemistry. Chemistry itu berarti adalah ahli kimia. Mereka bukan dokter. Berarti jawabannya adalah A. Ada nggak yang benar jawab A? Weh, Cecil, congrats. Dika, Arif, Anissa, Cecil lagi, Zara, Valentina, Naura. Hafiz, maaf, kamu bilang B pasti benar, tapi kali ini kamu pasti salah, Hafiz. Ulil, you right as well. Good. Okay, take a picture, guys. Dan aku tadi jawab E, Zahra. Oh, kamu jawab E. Habis di glow up. Okay, guys, any question? Done. Yep. Number 17. Ini the word turn in. Ini berarti sudah masuk statement ini lagi ya. Sinonim. It is sinonim. Atau sinonim kata. Sinonim, turn in, line 14, paragraph 3. Ini menyenangkan loh. Wow, tahu-tahu udah 50 menit aja, guys. My goodness, guys. Let's go. Line, ini ya. Turn in. Kok di sini cuma turn aja? Ini ya maksudnya ya, turn. So the first bottles of aspirins actually went on sale to the public just prior to the turn of the century in 1899. The first botol pertama dari aspirin, nah ini went on sale. Sale di sini berarti dijual, bukan sale diskon ya, bukan di diskon, tapi dijual. Went on sale to the public prior to. Prior artinya sebelum atau before.
Plus 1 berarti before. Before. To return. Apa? Spin. Spin itu berputar, teman-teman. Spinning around. Kalau kepala saya spinning around, berarti kalian kepalanya berkunang-kunang, berputar-putar. Corner berarti di pojok. Reverse. Reverse. Mengganti ya. Reversal. Oke, change. Oh my goodness. Kok tiba-tiba saya ngerasa panas ya? Do you feel it's kinda boiling? Kan barusan hujan. Itu begitu dingin. Tiba-tiba sekarang jadi panas ya. Ntar saya mau nyalain AC dulu ya. It is so. Reverse, reverse. Panas ya teman-teman? Enggak ya? Kok pembalikan sih? Pengembalian nih. Aneh banget. Pembalikan, pengembalian. Change itu apa? Ganti ya? Atau apa? Penggantian. Repeal artinya? Cabut, pencabut, cabut. Pencabutan. Dicabut, nggak pencabutan kata benda ya. Pencabutan. Dan, nah di sini prior, sebelum titik-titik century. Jawaban kalian apa teman-teman? Apa berputarkah? Spinning, in the spin, corner, reversal, change, repeal. C. Wow, jawabannya ini bervariasi ya. Ada yang E, ada yang D, ada yang E. Nah, kita lihat balik ke statementnya ya. Jadi botol pertama itu dijual tepat sebelum titik-titik abad, apa perputaran abad di, berarti ini corner, maksudnya bukan di pojok ya, di ujung gitu maksudnya, di ujung abad, di akhir abad, kembali ke abad sebelumnya, berarti kalian travel time, pergantian abad atau pencabutan abad. Rasanya sih sudah pasti ya. The answer is, ayo, yang benar, bangun. Pergantian, benar. Jadi harusnya adalah, D ya, teman-teman, change. Ya. Ini ya, turn of the century. Good. Take a picture, everyone. Take a picture. Take a picture. Salah, Miss. Aku jawabnya C. Siapa yang jawab C? Kak, mau PDF bukunya. Buku apa? Ini bukan buku sih. Ini sebenarnya file. Nanti kalian mau filenya ini, yang kemarin udah WhatsApp, ada yang tahu nomor handphone saya ya. Cuma, Miss, saya minta berkasnya gitu aja. Yang udah tahu nomor handphone. Saya kasih nomor handphone dari itu ya teman-teman ya. Jangan di sini, nanti nomor saya semuanya tahu. Instagram saya aja, terus saya kasih nomor handphone. Oke. Dan, yuk, number 18 guys. Prior to. Waduh, tadi udah saya kasih tahu tuh prior to. Jawabannya apa? Prior to in line 14 guys. Ayo, tadi juga udah kita bahas prior to terus-terusan berulang-ulang karena prior to memang agak sering keluar. Jangan sampai salah. Before, good, benar. Before ya. By the way, udah ada tulisannya, Miss. Oh iya. Bonus ya. Nah, kalau kalian mau bilang makasih sebelumnya, bener nggak? Bilangnya apa? Coba dong yang tahu. Makasih sebelumnya. Jawabannya apa? Thank you before. Bener kan? Thanks in advice. Kamu mau ngasih advice apa sama saya? Wah, pinter. Good. Thanks prior gimana? Nggak ada ya thanks prior to. Yang benar tadi ada teman-teman bilang thanks in advance. Itu benar, teman-teman. Jadi bukan thanks before ya. Oke? Okay? No more thanks before.
Jadi maksudnya in advance itu terima kasih di muka gitu. Nah kalau before itu sebelum, lebih ke sebelum ini, sebelum itu gitu. Oke, in advance itu di muka. Makasih ya di muka gitu. Saya bilang makasih dulu ya sebelum kamu melakukan sesuatu. Nah gitu. Nah kalau mau bilang saya baru tahu, ayo coba satu lagi deh tebak-tebakan. Kita exercise bentar. Saya baru tahu. Ayo. Apa bahasa Inggrisnya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Tuh kan I just know. Oke, thank you. I just know, 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 I just know. Oke. Berarti teman-teman kalian semua sebelumnya gelap. Kalian ada di dunia kegelapan. Mudah-mudahan sekarang jadi terang ya. Bukan I don't know, bukan I just know, tapi bilangnya I didn't know. Itu dia. Oke. I know it. Kalau I know it itu lebih ke yes, tahu saya tahu dari dulu gitu. Ini kan nggak kamu baru tahu sekarang gitu. Jadi I didn't know it. Oke. Udah ya, berarti masa suram dan kegelapan kalian lumayan dapat 2 hari ini. Oke, guys. Next, number 19. Target saya hari ini sampai nomor 20 ya. Lightning McQueen. Oke, let's go. Next one. Nah, ini karena saya banyak ngajar kelas SBMPTN tentang tone, nada teks udah kita bahas belum sih? Nada, terus salah satunya ini juga sih. Oh, kamu mau yang tadi? Yang mana? Yang ini? Ini nomor 18. Silakan. Nomor 18. Jawabannya ini ya, before. Gitu. Udah ya, teman-teman. Alright. Nah, untuk for number 19, ini juga masuk kategori teks atau soal yang mudah, oke? Karena kalian sebenarnya udah tidak perlu menganalisis apa-apa. Cukup nanti gini, misalnya nih, pertanyaannya kan, where in the text does the author name the scientific compound that makes up aspirin? Di mana sih di teks ini penulis menyebutkan nama scientific, berarti nama apa ya? Nama kimia, nama science. Nama, ya itulah, nama resmi yang nama aslinya lah gitu, nama kimia dari si aspirin. Nah, misalnya ini line 1 2, line 5 6, line 9 8 to 9, 12 to 13 and or 14 to 15. So what you have to do, langsung aja 1 sampai 2 kalian cek tuh di situ ada nggak nama kimia dari si aspirin. Ini cuma ada cystone aja. So it's not there, right? Then here Fulbright conducted experiment. Tadi kita udah baca-baca, pastinya nggak ada juga. And then 8 to 9, berarti ini ya 8 ya. Several decades later, further studies on the medicine value Willobard were being conducted. Group not really, nggak ada ya. Okay, next number 12, the name aspirin. Ini dia acetyl. Aduh, gimana cara bacanya? Acetyl salicylic acid, guys. So the answer is, nah langsung pada tahu kan, gitu ya. Delta, 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 delta. Patir, kamu nyontek ya? Tanya sama Mbah Marijan barusan ya. Bener semuanya, delta. No lah, masa kayak gini aja kata si Patir salah. Bener dong, karena udah, it's there guys, it's there. Real, right? Ya makanya, as I told you before, mudah-mudahan soal ini keluar. Jadi ini masuk ke pertanyaan bonus, oke? Karena sesungguhnya tes itu nanti sudah didesain, ada yang beberapa sudah ada komposisinya lah teman-teman, persentase, ada yang sulit, ada yang mudah, dan ada yang hampir impossible kalian jawab, itu akan selalu ada gitu. Makanya nggak ada yang dapat nilai sempurna, mau TOEFL kayak mau IELTS, TOEFL ada yang sempurna, ada yang IELTS belum ada. Gitu. Right? Miss, tolong garisin. Oh iya, saya highlight aja ya. Nah ini sih, kan dia ini yang ditanya adalah scientific name buat aspirin. So, ini ya. Ininya ada sih acetyl salicylic acid. That one.
Arina Kartawijaya. Yes, Arina. Sebentar ya sayang ya, nanti aku jawab. Oke. Next guys, number 20. Tadi ada yang mau ini? Ada screenshot? Mana screenshot? Done? Done. Oke, done. Ditambah aja biar meningkat. Apa yang meningkat? Tolong garisin. Oke, sudah ya. Next, number 20, everyone. Referring to the passage, the best title. Oke, the best title. Ada yang masih ingat the best title artinya apa? So, the best title sama dengan kalian mencari ide pokok. Judul terbaik ya. Judul terbaik itu bukan mantan terindah ya, teman-teman ya. Ini judul yang terindah untuk teks ini. Ya, mantan udah biarkan saja berlalu, right? So, what you have to do, kalau best title atau main idea untuk teksnya, you have to read the first sentence of each paragraph. Baca kalimat pertama dari setiap paragrafnya. Langsung saya garis bawahin dulu. Ini baris pertama, ini baris kedua. Agak panjang ya baris kedua ya, sampai sini. Udah ya, cuma ada 2 paragraf ya. Let's see. Probably the most recognized board games around the world is the game of Monopoly. Recognize itu dari kata mengenali. Jadi di sini artinya terkenal ya. Yang board game, permainan papan yang paling terkenal adalah board game. Board game, Monopoly. Ya, saya tulis sini ya. Recognize artinya terkenal. Although, walaupun the game is now published in countries, languages, and versions, the foreign locations and place names appropriate to the target language adorning its board, the beginnings of the game were considerably more humble. Walaupun sekarang atau saat ini game ini dibuat dalam bahasa dan versi yang bermacam-ragam, tergantung dari lokasi ya di mana ya. Kalau Indonesia berarti pakai bahasa Indonesia. Nah, jadi mereka memang the beginning of the game were considerably more humble. Tipe awal atau game pertama itu more humble, sangat sederhana maksudnya di sini. Sederhana. Kalian juga gitu, satu saat kalau udah terkenal, ya kan, Fatir, followernya udah 1 juta, tetap humble ya. Tetap sederhana. Oke, Fatir? Yap. So, what's the best title, guys? Nah, kalau misalnya udah baca gini, terus kalian masih bingung, apa dong? Ini kan kita lihat ya, ini invention. Invention berarti penemuan. Inventor, penemu. Saya tulis di sini ya, invention, penemuan. Penemuan. Monopoli. Nah, ini penemu monopolinya. Penemu monopoli. The place of tempat dari si monopoli game itu ya. Monopoli. Description. Penjelasan. Penjelasan monopoli. Yang terakhir sejarah monopoli. Oke. Penemuan monopoli, penemunya, tempatnya, deskripsinya, atau sejarahnya. Kalau kalian masih bingung, teman-teman, baca sisanya ya. Walaupun sisanya kalian skimming, baca cepat aja. Nih, players vie for wealth buying, selling, renting properties. The key success in the game, in addition, is a bit of luck. Is a player who acquire to mendapatkan. Acquire monopolies on clusters or properties in order to force opponents to pay exorbitant rents and fees. Nah, berarti dia penjelasannya ya. Intinya, kalau kalian mau menang main game ini adalah sedikit luck. Ada sedikit faktor luck atau keberuntungan. Nah, intinya para pemain yang bisa memonopoli atau bisa memiliki banyak cluster, ya mereka intinya in order to force
Force itu artinya memaksa. Memaksa. Memaksa oponen. Oponen adalah lawan kalian. Oke, melawan lawan kalian untuk membayar exorbitant. Exorbitant berarti lebih mahal, more expensive. Sewa yang lebih mahal. More expensive. Saya tulis di sini. More expensive. Gamble. Gamble itu gambling, judi ya, bertaruh gitu. Oke. Nah, yang tadi kan berarti paragraf 1 tetap ya ya berikutnya hanya penjelasannya aja ya kenapa si board game ini terkenal gitu. Oke. The next one tadi tentang apa? Intinya di setiap negara dia diterbitkan dengan bahasa yang bermacam-ragam, versinya juga macam-ragam. Walaupun awalnya penemuannya itu dia sangat sederhana. Nah, berarti kita lihat nih, dia ditemukan oleh Charles Darrow tahun 1933 during the height of the Great Depression. Kalau kalian belajar sejarah waktu masa depresi, waduh, baca ya. Nah, Darrow dia tinggalnya di Germantown, Pennsylvania, with himself unemployed. Unemployed berarti pengangguran atau tidak bekerja. Saya tulis ya sini. Unemployed, tidak bekerja. Nah, jadi memang masa resesi itu lagi krisis parah di Eropa, teman-teman ya. Jadi ini masalah financial saat itu. So he set the original game as might be expected in his hometown of Germantown. So the site of numerous pre-depression vacations where he walked along the boardwalk and visited the Barclays. Darrow made the first game by hand and sold them locally until the Parker brothers purchased the rights of monopoly. Nah, tadi udah cepet-cepet kita baca. Nah, berarti walaupun disebutin kan ya, di inventor, penemunya kan disebutkan, tapi seluruh paragraf ini tidak menjelaskan tentang si Charles Darrow ini, right? Walaupun ada, tapi dia kurang tepat. Sekarang place of monopoly disebutin sih, but the same like number B before option B, ya ketika dia enggak, berarti ini juga tidak. Description of the board game, deskripsi tentang board game. Deskripsi dijelaskan, dia ada di paragraf 1. Tapi apakah dia mengcover paragraf kedua? Dijelaskan nggak? Sebenarnya di sini dijelasin ya, bisa maksud ya teman-teman ya. Oke, kita keep dulu deh tuh. Terus, the history of the Monopoly game. Sejarah dari game Monopoly. Sejarahnya. Sejarahnya ada di paragraf 2. Tapi apakah paragraf 1 masuk? Enggak ya? No, right? Nah, jadi dia lebih ke, kalau enggak A, ya D. Oke. Penemuannya atau penjelasannya. Description of the board games. Oke, mana yang lebih tepat teman-teman? Deskripsi. Nah, kalau deskripsi aja berarti sama dengan kayak tadi, historinya aja. Nah, deskripsi itu adanya hanya di paragraf yang pertama. Oke, so the answer is lucky number A, invention of Monopoly game. Gitu. Itu best title ya. How lucky I am. Wow, Fatir, kamu langsung selamatan 7 hari 7 malam ke depan ya, Fatir ya. Kamu jackpot loh 3 kali benar terus, Fatir. Oke guys, yuk screenshot. Kita masih punya 10 nomor lagi, teman-teman. Oh, yang E kenapa salah? Si history-nya dia itu hanya di paragraf ini aja. Oke. Nah, gini aja lihat ya. Kenapa sih ketika history dia kan harusnya sejarah.
pasti grammarnya pakai past simple dong. Kalau kalian lihat di paragraf 1 itu semua grammarnya masih bentuk present. Lihat ya. Is the game. Right? Is a bit luck. Is. Berarti semuanya fakta. Nah, ketika fakta itu bukan history. Dia adalah ya udah fact. Gitu ya. Jadi history-nya itu hanya di paragraf kedua. Sementara deskripsi hanya di paragraf ke-1 aja. Inventor adanya di paragraf kedua aja, invention juga adanya di paragraf kedua. Jadi yang bisa mengcover semuanya adalah inventor paragraf 2, place juga hanya di paragraf 2. So invention it's more general gitu. Ini kenapa nih ada yang kasih amplop 500, kamu kasih GoPay 500 buat Patir ya? Patir tuh, kamu dikasih GoPay tuh lumayan GoPay tuh. Oh, Fatir selebgram. Waduh, saya panses dong sama Fatir. Biar 1000 follower saya, Fatir. Kamu nggak mau bantuin saya? Oh, TikTokers. Aduh, saya nggak punya TikTok, guys. Oke, next, number 21. Bukan IG. Yaudah deh, saya di TikTok deh. Biar follower saya 1000 ya, Fatir. Saya pansos sama Fatir nanti, oke? Langsung 10.000 ya, Fatir. Next, number 21, everyone. The passage indicates that Charles Darrow's hometown. Wow, udah ini mah gampang ya. Hometown berarti asal. Tinggalnya dulu di mana? Oke, Germantown, Atlantic City, New Jersey, the vacations or park place. It's a piece of cake. Coba yuk, ada di mana? Germantown. Nih ya, Darrow who lived in Germantown, Pennsylvania. So ini adalah, setahu saya Pennsylvania itu di Amerika ya. Berarti Germantown itu bukan di Jerman ya teman-teman? Ya kan, Pennsylvania? Yes, it's A, everyone. Okay, yes, in the USA. Good. Ini pengetahuan umum juga nih buat kalian nih. The itu kan artikel ya teman-teman ya. Right? Oh, kita udah bahas ya artikel ya minggu kemarin ya. Artikel ada 3 kan? Ada ada atau ada the. Nah, sekarang kita bahas tentang the nih, the. Minggu kemarin saya bilang the itu ketika kalian spesifik kan, spesifik menunjuk bendanya saya gini. The sharpener is mine. Jadi yang punya ini ada punya saya. Nah, sekarang atau enggak untuk benda yang satu-satunya ada di dunia. Contohnya sun, matahari. Matahari cuma satu kan? Berarti kalian harus pasti pakai the sun. I play in the sun. Kalau kalian I play in the sun itu bukan kalian main-main ke matahari ya. Kalian main ke matahari gosong, kalian meleleh nanti. Play in the sun itu artinya saya yaitu kalau kalian berjemur, nah itu I play in the sun. Now, again, the itu untuk benda yang cuma satu ada di dunia. Sekarang coba, kalau untuk negara, ada beberapa negara yang kalian harus pakai the di depannya. Let's say Indonesia. Indonesia ada satu atau ada banyak? Cuma satu kan? Tapi ketika kalian bilang I live in, yang mana? I live in Indonesia atau I live in di Indonesia. Ayo, kalian vote yang mana? A atau B? A. Ayo darling, pilih yang mana darling? Mau pilih A atau kanan? B atau kiri? Yang mana? Ayo. Saya suka ngasih teka-teki. Ada E, ada B, ada E, ada B, ada E, ada B, ada B. Ayo kan saya bilang kalau cuma satu-satunya pakai the. Indonesia ada berapa? Using my instinct. Waduh. Kan Indonesia cuma satu, benar kan? Pakai the nggak? Siap. Oke. Teman-teman, walaupun Indonesia cuma satunya di dunia ini, tetap kalian tidak pakai the, oke? Tetap kalian tidak memakai artikel. Yang benar adalah A. Kenapa? Jadi gini, yang boleh pakai kata the untuk negara ya, untuk bikin negara
Itu kalau dilihat dari bentuk negaranya. Ketika bentuk negaranya United itu baru pakai the. Makanya kalau USA kalian pasti bilangnya the USA. Ada lagi the UK, gitu pasti. Ada the UEA. UAE ya, Emirates Arab. UAE benar. UAE. Gitu. Jadi UAE ya, United Arab Emirates. Oh iya benar, pintar deh kalian. Gitu. The UAE. Nah, satu lagi kalau gini, di negara memang nama negaranya Republik. Kita Indonesia memang bentuk negaranya republik kan, tapi kan kita negaranya bukan Republic of Indonesia, enggak kan? Indonesia aja. Nah, makanya kita nggak pakai the. Tapi kalau kalian tahu itu ada namanya nama negara Republic of Congo. Republic of Congo. Nah, dia memang nama negaranya ya gini, langsung disebutin Republic of Congo. Nah, makanya kalian pakai the. Gitu. Oke. Gitu ya. Ini sih kalau kalian nanti nulis-nulis yang mau apply beasiswa, kan harus diperhatikan karya tulis kalian. Nah, ini informasi aja. Oke, biar karya tulis kalian tambah mantap. Ya. Oke, itu tentang artikel the. Sekarang number 22. Iya, betul. Kalau United ada Republic, pakai the depannya. Oke. Which of the following is not mentioned? Pengen study abroad ke London. Oh, sekarang rajanya Raja Charles ya, teman-teman. Nanti jangan cari Queen Elizabeth lagi. Udah diganti. Oke. Oke, number 22. Which of the following is not mentioned in the passage? Yang mana yang tidak disebutkan di bacaan ini? Oke. Number 1. Players vie for wealth and buying, selling, and renting properties. The game was invented in 1933 by Charles Darrow. In the beginnings, the game was considerably more famous. Darrow made the first games by hand, or Charles Darrow made the first games by himself. Okay. What's your answer? So, vie itu apa ya? Vie itu kayak battle ya, teman-teman. Bersaing atau bertarung gitu lah ya. Bersaing. Boleh ya bersaing ya. Daripada bertarung, udah kayak mau benjut-benjutan aja. Bersaing. Bersaing, wealth itu artinya kaya. Untuk menjadi kaya, makanya main monopoli itu kalian mengumpulkan banyak uang, kan? Oke. Lihat ya, jawabannya apa ya? Ayo, jawaban kalian. Kita lihat. Ada jawaban C, ada jawabannya I. Dua-duanya. What is wrong statement? I is not mentioned in the passage. Itu kata Zahra. Ada C, ada I. Habis jawabannya E. C. Ini Aska, kamu wadidaw. Dia tulis semuanya A, B, C, D, E, guys. Aduh, Aska. Untuk Zahra. Oke, Larasati Wibowo, kamu jawabannya C ya. Oke. Berarti kan what is not mentioned, apa yang tidak disebutkan kan, teman-teman ya? Oke, udah pasti yang pertama players vie for wealth itu ada ya di sini ya. Players vie ini kan. Ini A, berarti disebutkan, berarti jawabannya ini salah. Number 2, the game was invented tahun 1933 pakai sama si Charles Darrow. Ada ya? Ini kan, berarti ini salah juga. In the beginnings, the game were considerably more famous. Di awal, game ini itu lebih terkenal. Disebutin nggak? Tadi dia cuma dibilang di awal ini more humble ya guys. Nah masalahnya humble sama lebih terkenal, sama nggak tuh? Nah, di sini dia the beginnings itu more humble. Humble sederhana, sementara di situ adalah more famous. Curiganya enggak ya? Kita keep dulu deh. Kita buktiin yang D. Darrow made the first games by hand. Ada nggak di situ? Ini dia. Darrow made the first games by hand. Ada ya? Berarti
D. Salah ya teman-teman ya. And then Charles Darrow made the first games by himself. Dia aja udah pakai tangan. Berarti by himself? Automatically dong. Berarti yang salah adalah Charlie. Yes lah, humble and famous. Famous itu tidak sama ya teman-teman ya. Jawabannya adalah Charlie, 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 Charlie. Charlie, good. Ini saya start. Yeay, Farouk. Bener ya, si Farouk sama si Hafiz tuh pada yeay, 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 yeay. Valentina juga yeay, yeay, yeay. Number 23. Wow, kita masih ada 7 nomor teman-teman. Yuk, kita main cepat ya. Udah kayak jualan di TikTok. Kita main cepat ya teman-teman. Hari ini masih ada Q&A nggak? You don't have question, wait. Nggak ada pertanyaan kan hari ini? Oh, ada satu do. Get it? Nah, ini kayak tadi lagi artinya pronoun, teman-teman. Pronoun he refers to, he itu untuk siapa? Darrow, who lived in Germantown, Pennsylvania, was himself unemployed during those difficult financial times. He set the original game not as might be expected in his town of Germantown, but in Atlantic City. Jadi he ini untuk siapa? Of course, the one and only D for Darrow. Good. D for Darrow. Tapi bukan D for dangdut ya. Ini ada yang suka dangdut ini. Dangdut is the music of my country. Oh, Zara, kamu mau suka dangdut, Zara? Zara suka dangdut. Saya juga suka dangdut. Mau dengar saya nyanyi? Jangan ya, nanti kalian pingsan, teman-teman. Okay, next, number 24. The Parker brother is probably... Nah, Parker brother itu kurang lebih itu apa? A, inventor of game company. Inventor itu berarti penemu. Ya. Penemu dari perusahaan permainan. And then B, toy design company, perusahaan desain. Desain itu bahasa Indonesianya apa ya? Desain ya, tetap ya. Desain ini ya. Desain mainan. C, perusahaan monopoli. Monopoli. Real estate company, berarti perusahaan perumahan ya guys. Pengembang ya ke perusahaan sih, pengembang perumahan. D, perusahaan pabrik lah ya. Manufacturing tuh ini ya, pabrik ya. Pabrik mainan. Kita lihat nih Parker Brothers. Nah, Darrow made the first game by hand. Dia buat pertama kali pakai tangan. Lalu menjualnya secara lokal ke Parker. Sold them locally. Menjualnya ya udah sekitaran aja lokal. Sampai Parker Brothers purchase. Tadi apa purchase? Artinya membeli. Purchase the right. Nah, right itu bukan kanan di situ ya, teman-teman. Right itu bisa ada arti yang lain yang artinya hak. Jadi hak cipta ya. Membeli hak cipta dari monopoli di tahun 1935 and took the first step towards the mass production of today. Dan itu yang langkah awal sampai kalian bisa melihat monopoli saat ini ada di rumah kalian. So what is a game manufacturing company? Mari kita lihat. Ada yang benar? Ayo, jawabannya apa? D atau C? Kayaknya desain. DK. Pengembangan perumahan. Yakin kalian, guys. Loh, itu kan real estate itu pengembang perumahan yang ngebeli-beli perumahan kayak Agung Sedayu Group, apalagi apa yang terkenal ya guys. Yang saya tahu cuma itu doang. Kalau di Serpong ada banyak tuh pengembang sekarang.
Ciputra. Nah, itu benar real estate company. Nah, dia itu ngebeli hak cipta monopoli. Habis itu dia produksi massa. So, yang benar adalah teman-teman. Iya. Ariel. Wah, ada Ariel Noah. Ariel, kamu nggak manggung hari ini ya? Seneng banget ya hari ini ada Kendall Jenner, ada Ariel Noah. Bertabur bintang, guys. Jadi jawabannya adalah a game manufacturing company. Absen Miss lagi batuk. Gak konser kamu ya. Oke, yuk. Take a picture. Feeling pertama selalu benar. Jangan pakai itu dong. Jangan pakai feeling, guys. Ya, guys. Iya, luar biasa alternatif itu bertabur bintang, guys. Oke, number 25. Get well soon, Ariel. Yuk. What is the text implied? Miss Grace, main character. Main character itu apa, guys? Tokoh utama. Tokoh utama apa? Oh, kamu nggak tahu nama saya. Dulu tuh saya waktu SMA, nama kelas saya dulu Gembel Sepet. Gerombolan Bebek 5. Lupa saya. Nama kelasnya gitu tuh pokoknya. Terus setiap orang harus cari plesetin namanya jadi nama artis. Jadi nama saya dulu tuh namanya Grace Dayanti. Keren kan? Jadi artis juga ya guys, Grace Dayanti guys. Ya, what is the text implied? Jadi teks ini menyiratkan apa, teman-teman? Well, oke, ini akan menjadi perjalanan yang agak panjang, ya. Dan ini, aduh, ya sudah. Kalau kayak gini, terakhir aja kalian kerjain ya, karena dijamin deh, ini takes time banget. Yuk, kita buktiin ya. Siapa yang ngilang-ngilang? Alang-alang. Grace Dayanti. Ya, iya benar saya Grace Dayanti, guys. Yuk, pigeons can show the same emotion that humans can do. Pigeons itu apa? Burung merpati. So, burung merpati dapat menunjukkan emosi yang sama seperti yang manusia lakukan. Berarti kalau kalian marah, pigeon juga bisa marah. Okay. Next, pigeons can only identify the expressions of people they are familiar with. Burung merpati hanya dapat mengidentifikasi ekspresi wajah dari orang-orang yang mereka kenal saja. Berikutnya, pigeons need time to learn expressions of emotions, but infants do not. Pigeons perlu waktu untuk belajar tentang emosi. Infants itu berarti anak bayi ya teman-teman. Tetapi anak bayi, anak bayi, apa sih bayi aja? Bayi baru lahir tuh infants ya. Biasanya di bawah 1 tahun. Bayi tidak. Next, pigeons can understand human emotions. Burung merpati dapat mengerti ekspresi. Bukan ekspresi, emosi manusia. And then pigeons have more sophisticated nervous systems that was once thought. Sophisticated itu lebih keren, lebih apa ya, lebih canggih gitu ya. Lebih canggih, ya. Apa tadi? Pigeons. Merpati, nervous system. Punya sistem nervous apa ini ya? Saraf, oke. Punya sistem saraf yang lebih canggih, lebih keren, lebih bagus ya, lebih baik daripada yang sebelumnya kita pikirkan. Waduh, panjang kan guys? Yuk. Nah, berarti ya kalian memang harus cari dengan baca semua kalau kayak gini. Pertama nih, pigeons. Pigeons have been taught to recognize human facial expressions, upsetting long-held beliefs that only humans had evolved these sophisticated nervous systems to perform such a feat. Artinya apa? Taught itu dari kata, diajarkan ya. Teach. Verb 2-nya. Teach, verb 2-nya. Taught, verb 3-nya taught. Berarti diajarkan.
sudah diajarkan untuk mengenali, mengenali human human facial expressions, ekspresi muka manusia. Upsetting long-held beliefs that only humans had evolved the sophisticated nervous system. Itu siapa yang Q&A itu nanti ya. Nah, upsetting itu apa ya? Upset itu kecewa. Berarti membuyarkan gitu ya. Membuyarkan kepercayaan kita yang sudah lama bahwa hanya manusia yang sudah berevolusi dalam hal sistem saraf. Okay, in recent experiments at University of Iowa, 8 trained pigeons were shown photographs of people displaying emotions of happiness, anger, surprise, and disgust. Jadi dalam penelitian sebelumnya, akhir-akhir ini di Universitas Iowa ada 8 burung merpati ditunjukkan gambar yang menunjukkan ekspresi dari kebahagiaan, kemarahan, surprise itu kaget atau disgust, menjijikkan gitu. The birds learn to distinguish. Distinguish artinya membedakan. Distinguish, membedakan. Ya, burung-burung tadi belajar membedakan ekspresi tadi. Not only that, but they were able to correctly identify same expressions on photographs of unfamiliar faces. Tidak hanya itu, mereka juga dapat mengidentifikasi ekspresi wajah yang tidak familiar, yang tidak mereka kenali sebelumnya. Their achievement does not suggest, of course, that the pigeons had any idea what human expressions meant. Walaupun begitu, maksudnya si pigeon itu bukan berarti mereka dapat tahu ketika gini artinya sebel gitu. Enggak ya, cuma mereka bisa mengidentifikasi aja. Next, some psychologists have theorized that because the importance of facial to human communication, humans develop special nervous system capable of recognizing subtle expressions. Beberapa psikologi berteori bahwa pentingnya ekspresi wajah untuk komunikasi manusia, humans develop special nervous system capable. Jadi manusia dapat mengembangkan sistem saraf sehingga mereka mampu mengenali ekspresi-ekspresi tadi. The pigeons cast doubt on that idea. Kalau si burung merpati itu doubt itu ragu-ragu ya, masih ragu-ragu tentang ide tadi. In fact, faktanya kemampuan untuk mengenali ekspresi wajah dan dari emosi is not necessarily innate. Jadi tidak diturunkan. Ini diturunkan. Jadi kalian begitu lahir bukan berarti kalian langsung bisa tahu oh itu ketawa, itu enggak ya, tidak diturunkan. Even in human, bahkan juga pada bayi manusia. But maybe learn, tapi itu semuanya dipelajarin. Oke, dan ini ada penelitian yang dilakukan beberapa tahun lalu di Universitas Iowa menunjukkan burung merpati organize images into same logical categories that humans do. Nah, cara mereka mengorganisasikan sama persis seperti yang manusia lakukan. None of this work, namun dari tadi ya penelitian tadi would come as any surprise. Tadi itu sebenarnya tidak mencengangkan karena sejak dulu wrote Charles Darwin sudah menulis tentang kelanjutan mental development, perkembangan mental dari animal, dari binatang
ke manusia. Panjang kan guys? Udah dijelasin, ini udah pasti pusing. Ayo, apa sih maksud dari teksnya? Yuk, kalian pilih A, B, C, D. Saya sampai ngos-ngosan ngejelasin ini teks ya guys. Jangan ada yang tidur ya. Ayo, bangun, 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 bangun. Bangun, bangun, bangun. Bangun, bangun, bangun. Ini kenapa D semuanya untuk Zahra semua ya? Zahra, ini kamu kenapa? Kamu special banget sama teman-teman kamu ya. Everyone say it's for Zahra. Jangan-jangan Zahra itu ya? I want you. Siapa tuh penyanyi itu? Oh, Zahra selebgram. Beneran? Zahra? Wah, saya pansos ke Zahra di sini. Oke, yuk. Kita lihat ya, pigeons can show the same emotions that humans can. Otomatis kalau kalian awas ya, kalau ada yang jawab A ya, saya kirimin muka saya yang paling menakutkan nanti. DM. Bukan ya teman-teman ya, automatically no, it is wrong. Terus, pigeons can only identify expressions of people they are familiar with. Tadi salah ya, karena mereka ternyata bisa mengidentifikasi yang tidak familiar untuk mereka. Pigeon need time to learn expressions of emotions, but infants do not. Benar nggak? Nggak ya, karena baik pigeon ataupun bayi manusia, mereka sama-sama harus belajar. And then pigeons can understand human emotions, or pigeons have more sophisticated nervous systems that was one thought. Yang benar apa teman-teman? Have more sophisticated nervous system. Mereka punya sistem apa tadi ya? Sistem nervous, saraf yang lebih baik enggak ya? Salah ya? No. So the answer is D. Coba semuanya nyebutin Zara, Zaranya sendiri, benar nggak, Zara? Kamu benar nggak? Coba saya kepo sama jawabannya Zara. Atau Zara juga belum jawab ya? Wow, yang bilang D untuk Zara, congratulations guys. Menang ya? Oh, kamu kena gocek. Aduh. Nah, gocek ya. Itu bahasa apa lagi kena gocek? Oke, yuk next. Kalau nggak salah 29 itu teksnya tersendiri. Kita sampai nomor 28 aja ya. Kayaknya sih sanggup lah. Bisa lah. Karena ku sanggup. Wah, berarti kita hari ini lumayan produktif loh, guys. Kita ngebahas soal agak banyak. Terus tadi sempat ngebahas grammar juga. Wah, keren. Hari ini kalian luar biasa. Oke. Next, number 26. 26, according to the author, at birth, human babies, menurut penulis, pada saat dilahirkan, bayi manusia ... Okay, are not able to recognize familiar faces, can learn from pigeons, have nervous system capable of recognizing subtle expressions, already have ability to distinguish facial expressions, or have not been able to identify basic through facial expressions. Ayo, Zara, jawab ayo. Apa ini A, B, C, D, E? Oh, Zara jawabnya E. Dika D. Hafiz E. Zoom dari jam 1. Kalian dari jam 1 non-stop ya, guys? Wadidaw, berarti saya udah sisa-sisa perjuangan hari ini aja dong. Kapan-kapan saya mau minta yang jam 1, biar kalian masih on fire. Gimana rasanya ya matematika kalau jam segini ya? Aduh. Langsung tidur. Kalian belajar matematika jam segini, guys. Full turu. Oke, jawabannya are not able to recognize familiar faces. Ayo, tadi dijelasin apa di sini?
Gini kan, humans develop special nervous system capable of recognizing. Mana sih yang tadi innate itu loh? Ini dia nih. In fact, the ability to recognize facial expressions of emotion is not necessarily innate. Jadi kemampuan kalian dalam mengidentifikasi wajah itu tidak diturunkan, teman-teman. Tidak diturunkan. Bahkan untuk bayi manusia. Berarti jawabannya ketika are not able to recognize familiar faces. Aduh, dia bilangnya apa sih? Facial expressions kan? Oh, dia bukan ngebahas tentang itu ya, muka yang familiar ya, tapi tentang ekspresi wajah ya guys, yang tidak diturunkan. Berarti A itu salah, karena tidak sama gitu maksudnya. Ini can learn from pigeons jauh sekali, baby. Have nervous system capable, itu sudah pasti salah. Already have the ability to, udah pasti salah jawabannya. Zara, kamu tidak ke Gojek hari ini, selamat. Ya. Waduh, pakai bulu mata. Kendall nggak tahu jawab yang mana. Kalau kalian tidak tahu, sudah. Kancing adalah jalan keluarnya. Kalian tanya saja sama kancing. Nomor 26, A, B, C, D, gitu. Tulis ya. Udah gitu aja. Jawabannya E ya, teman-teman ya. Haven't be able to recognize basic through facial expressions. Oke guys, 2 more number. Yeay, 2 nomor lagi. Saya ini setiap habis kelas live, hidung saya agak mampet loh. Capek ternyata ya ngajar kelas live ya guys. Luar biasa. Udah nggak fokus, Miss. Ngantuk. Caranya biar nggak ngantuk diapain? Ayo. Kita ngapain? Saya punya game loh. Kalian kalau ada waktu kita main game ya, tebak-tebakan ya. Nah, gamenya seru. 2 nomor lagi nih. Kalau nggak ada Q&A kita main game. Oke guys. Ya, the word disgust. The word disgust in line 4 is closest in meaning to. Kata disgust itu terdekat dengan kata apa? Tadi mana sih? Saya baca tadi kayaknya. Mana ya disgust ya guys? Mana guys? Ini dia ya. Happiness, anger, surprise, or disgust. Ew. Oke, itu apa tuh? Apa? Sadness, hate, love, admiration, confusion. Sadness artinya, sadness adalah kalian kesedihan. Hate, I hate you. Aduh, kalian pasti benci sama mantan kalian kan? Iya kan? Love artinya sayang atau cinta. Suka ya? Love ya. Admiration itu kayak admire, apa ya? Kagum, kekaguman. Kekaguman. Confusion itu confused. Apa ya? Bingung, kebingungan. Ayo, 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 yang mana? Yang benar adalah disgust itu artinya kan, ew, itu kan jijik ya. Disgust itu jijik. Nah, yang terdekat adalah, yes, najis itu kata si Hafiz. Najis itu kata itu ya, nggak boleh ya Hafiz. Aduh, saya baca lagi tuh kalimat kamu. Automatically ya guys. Yang benar, hate, I hate you. Artinya I disgust you. Kalian pakai kata disgust mulai sekarang, jangan kata I hate you lagi ya. Oh, Hafiz sudah glow up. Waduh, kamu pakai krim apa? Apa? Something. Apalagi sih sekarang. Oh, saya kemarin baru beli skincare. Mereknya lupa saya. Skintific. Skintific is good guys, coba ya. Yang mau glowing. Last number. Alhamdulillah. Nomor terakhir guys. Mehong. Skintific Mehong. Mahal itu relatif. Murah itu relatif. Miskin itu niscaya kepastian, guys. Bercanda ya. Kalian nanti semuanya wealthy satu saat, ya kan? Skintific 100 ribuan. Masih oke lah, tapi oke lah. Okay. Yup, last number ya. Which of the following is the reason of the author mentioning the experiments conducted several years ago?
Dari statement berikut, alasan apa sih yang membuat penulis menyebutkan eksperimen yang dilakukan beberapa tahun yang lalu, guys? Nah, berarti kata kuncinya adalah eksperimen ya. Kalian cari eksperimen. Di mana tadi eksperimen ya, guys? Oh, ini ya. In experiments conducted several years ago. Nah, ini dia in Iowa. Gitu. Nah, dari eksperimen ini ditemukan bahwa pigeons atau burung nge-lag saya. Merpati, oh my god, juga mengorganisasikan gambar into the same logical categories. Sama, jadi cara berpikir mereka sama dengan yang manusia lakukan. Nah, kenapa itu disebutkan, guys? Oke, A, that proof pigeons were not the only kind of animal, membuktikan bahwa burung merpati bukan salah satu binatang yang dapat mengenali wajah manusia. They were contradicted berarti mengkontradiksi ya, by more recent experiments, membandingkan berarti bahwa hasilnya itu berbeda dengan eksperimen sebelumnya. They describe facial expressions of human babies and pigeons in certain ways, menjelaskan facial expressions, cara ekspresi wajah dari manusia dan burung merpati dalam cara tertentu. They were proof, mereka membuktikan the ability to recognize human expressions were not innate. Oke, membuktikan kemampuan mengenali ekspresi wajah tidak diturunkan dalam bayi manusia. They showed, yang E, they showed similarities, menunjukkan kesamaan between mental organizations of pigeons and that of humans. Akhirnya panjangnya. Oke, guys, apa ini? A, B, C, D, atau E? Ayo. Yuk. Duh, kalian luar biasa loh. Udah jam segini masih ada 100-an yang mantengin saya itu. Rasanya begitu mengagumkan. Tontonlah, saya kan udah cuap-cuap ini. Capek ini 2 jam ini, guys. Jangan ngikut-ngikut, Zahra. Ayo, apa? A, B, C, D, E. Zahra jawabannya apa? Zahra D atau E? D, ikut Zahra. Aduh, kalian kalau ngikutin Zahra, kalian sesat loh nanti kalian loh. Chaeyowoon tuh apa sih, guys? Artis ya? E for LSE. Chaeyowoon. Apa? Bintang, nama aslinya, Miss. Oh, nama kamu Bintang. Terus Chaeyowoon itu apa? Bintang gabut. E for Miss Grace. Yes, and you're right. E is for Miss Grace Dayanti, guys. It is E, correct. Slebeo! E for Miss Grace Dayanti. Okay, that's correct, by the way. So. Identitas aku di Bing adalah rahasia. Miss Grace dan. Oke, guys. Cekrek. Dari tadi saya lupa cekrek. Ya. Kalian udah ada begitu saya bold langsung aja ya cekrek ya. Saya lihat ya Q&A, masih ada pertanyaan nggak, teman-teman ya? Masa kalian nggak nyadar itu bintang? Oh, IG saya, baiklah. Follow ya guys, ayolah bikinlah, bantulah sedikit follower saya. Tapi nanti saya rencana mau bikin ada kayak kelas terbatas gitulah, kelas live. Jadi kalau kalian belajar bahasa Inggris, paling cuma setengah jam seminggu sekali ya. Nanti di IG saya guys. Ya guys. Itu guys, Grace_Fierda. Nanti saya kirim linknya gitu. Jadi kalian harus register karena terbatas, nggak banyak-banyak. Saya belum buka Q&A. Oh, Kendall itu masih kelas 12, Kendall. Kamu masuk mana? Masuk IPB dong, kayak saya. Kalian tahu nggak kakak? Tadi siapa?
pahlawan saya di hari ini tadi yang bantuin saya jawab Jason Miraz itu kakak apa? Itu si kakak masih di sini nggak kakak? Kak Faisal, udah keluar ya? Kak Faisal masih itu sama-sama IPB loh, guys. Cuma ternyata Kak Faisal itu junior saya di IPB. Kita tuh cuma beda 6 tahun. Jadi saya angkatan 44. Saya angkatan, mudah-mudahin. Saya angkatan 40. Kalau nggak salah Kak Faisal 46. Saya jurusan komunikasi dan pengembangan masyarakat. Iya, Kak Faisal Arifin. Jadi kita sama-sama anak IPB. Terus kita sama-sama satu jurusan, guys. Keren kan? Wadidaw. No bukti hoax. Miss Grace masih kuliah. Maksud? Saya lulus 2007, guys. 2007. Saya kuliah 2003. S1 selesai 2007. Saya kuliah S2 2012. Selesai 2017. Kepala berapa, Miss? Oh, umur saya berhenti di umur 18. Jadi umur saya tetap 18. 18 kali 2 tambah 1. Nah, kalian hitung sendiri. Itulah umur saya, guys, ya. Aku masih kelas 12. Udah mulai hektik. Jadinya jarang nongol di grup Lazarus. Ya, gitu ya. IPB ya. IPB semakin terdepan, guys. Keren pokoknya IPB. Oke, Q&A. S2 di mana? S2 itu saya di Universitas, bentar ya saya lupa. Unindra itu Universitas Indraprasta PGRI di Jakarta. Saya di Pasar Rebo. Saya ambil pendidikan bahasa Inggris di situ. Oke. Jadi kalau kalian tertarik bahasa Inggris boleh. Nanti saya ajarin loh, guys. Keren loh. Kok ini saya buka Q&A nggak keluar-keluar? Ada yang nanya nggak sih di Q&A, guys? Nggak ada ya? Kenapa dia nggak keluar? How to make it happen? Tadi perasaan keluar. Tadi kan chat begini. Kalau chat saya buka, kenapa dia tidak ada? Ntar ya, saya cari ya. Q&A ya. Itu udah 6 soalnya, kesian nanti dia baper. Ih beneran nggak? Oh ada di pojok. Oh my God. Miss, mau tanya dong. Yang bener, I talk to you. Oh, of course I talk to you. I talk to you. Ada to-nya di situ ya. I talk to you. Bedanya talk sama speak apa coba? We don't talk anymore. We don't talk anymore. Can I talk to? Can I speak to? Bener yang mana? Can I talk? Saya lebih suka talk aja sih. Sebenarnya gak ada bedanya. Yang beda itu kalau hear sama listen. Itu beda. Saya buka papan tulis ya. Hear sama listen, see sama hear, bukan hear I am here ya, tapi hear yang ini. Hear ini versus listen sama see versus look. Nah itu beda. Kalau hear ya kamu asal dengar aja, tapi kamu kamu nggak bersungguh-sungguh gitu. Do you hear me? Yes, I can hear you. What is it? I don't know, I don't listen. Gitu. Jadi aku tidak mendengarkan dengan gitu. Oke. Okay? So hear basically ya kemampuan kalian mendengar yaitu hear. Kalau listen ya kalian attentively. Makanya bukan hearing test tapi listening test. Oke? Okay? Gitu. Nah, sama dengan see sama look. Don't just see it, come on, let's see. Nah, see itu berarti ketika kamu lihat see, tapi kalau look. Nah, itu kalian look. Oke. Okay? Bedanya itu ya. Apalagi? Oh, itu. Though, apa tadi ya? Though, tough. Ada yang nanya bedanya tough. Mana whiteboard kita? Ini tough. Ini thought. Ini though. Ini through. Through. Nah, kalau TH, bedanya TH sama T, ya benar cuma 4 ya kamu ya. 1, 2, 3, 4. Kok kamu ada 5? Satu lagi apa dong? Oh, ada through. Nah, gini. Kalau T aja, itu kan berarti teh bunyinya kan. Gitu. You practice it, oke? Okay? Nah, kalau T sama H,
kalian lidahnya kalian gigit, jangan sampai berdarah tapi ya, ditaruh di tengah-tengah gigi kalian. Nah, yang pertama itu tough. Tough itu artinya di sini siapa yang tough nih? Tadi si siapa tadi ya? Yang ngomong terus tuh. Siapa sih yang kalian sebutin dari tadi namanya? Bukan Zara, yang cowok siapa namanya tuh? Zara juga kuat sih. Hafiz. Hafiz is tough, oke. Jadi tough itu kuat. Berarti ini kuat. A thought itu thought, dia dari kata think, teman-teman. Dia itu past simple dari kata I think, berpikir. Aku pikir gitu. Pikir, thought. Though itu sama dengan although, artinya walaupun. Ini. Ya, dia kepotong guys. Walaupun ya. Nah, kalau through itu melalui. Through. I walk through it, melalui itu. Melalui. Kalau through artinya teliti. Through. Ini through, agak kayak mirip ya, tapi itu cuma satu syllable, through. Yang satu through, ada dua syllable. Gitu. Ya, anonymous attendee tadi yang nanya, mudah-mudahan saya menjawab ya. Sekali lagi ya, tough, thought, though, through, through. Not a question, but Miss Grace, pronunciation is so good. Thank you. Dan. My pleasure. Miss, mau semua filenya dong buat di-review. Kalau kalian mau minta file, baiknya ke... saya hitungannya baik kan ya guys. Kalian nanya pakai WhatsApp juga saya jawab ya. Cuma ya kalau nggak langsung harap ngerti ya guys ya. Habis ini saya mau mandi dulu. Jadi mungkin besok. Saya kasih semua file. Intinya kalian chat aja. Oke. Accent British. Accent British. To be honest, saya ada teman British, cuma saya fake tau kalau ngomong British itu. Saya I just like, this is my accent. Tapi kalau British like a bottle gitu kan. Harry Potter. This is a glass of water. Gitu kan. You could guys, ide gini. Kalau mau British, R-nya nggak usah dibaca gitu aja. Could you open the door? I need to have a seat here. Gitu. Okay. Oh. Jadi R-nya jangan dibaca. Udah British itu gitu aja. Okay. So everyone, it's 4-9. 4-9 artinya Elon Musk. Kok Elon Musk? Mana ada Elon Musk? Elon Musk tetap enak aja. Ganti-ganti nama orang. Belum bubur merah, bubur putih ya Elon Musk itu, guys. Alright, by the way, it's 4-9. I think it's time for me to end up our lesson of the day, guys. So, I hope there's no question. Right. Loris, saya baru mau say goodbye, kamu say hi, gimana toh? Okay, so, Leviosa. Okay. Saya tahu tuh ada accent ya. Spell, magic spell. Apa Leviosa itu? Oh, Wingardium Leviosa, gitu ya. Alright, guys. So, I don't want to say goodbye. Jadi tidak ada selamat tinggal. It just a see you later. Cuma sampai ketemu lagi, alright? So, see you later next week. Have a good night. Happy Saturday night, everyone. Bye, Zara. Siapa lagi? Bye Hafiz, bye Riz, bye Burhan, bye Ninja, bye Joe, Reza, Fatir, Gracias, Farouk, Naura, Saza, everyone. Okay, I cannot read everyone, yeah? Have a good night. Bye. See you when I see you. Bye-bye.